Pelukan Dino diperlihatkan oleh Ki Bagus. Ki Bagus hanya terdiam melihat mereka bertiga. Kemudian Ki Bagus menoleh ke arahku. Ki, Mas Ju, kain kafannya masih ada? Tanya Ki Bagus. Kurang tahu Ki, jawabku. Masih ada Ki. Itu di dalam mobil, sahut Dino, yang masih berada dalam pelukan ayahnya, sambil menunjuk ke arah mobil Harun. Ayo Mas, kita selesaikan malam ini, perintah Ki Bagus yang mulai beranjak dari tempat duduknya. Baik Ki, jawabku serta perlahan aku berdiri dan mengajak Harun berjalan ke mobilnya. Kami mengambil kain kafan yang hanya tinggal 2 potong. Tak lama kami sudah berada di ruang tamu kembali. Ki Bagus lalu mengajak kami semua mencari bagian jasad korban pesugihan yang masih tertanam di rumah itu. Ki Bagus berjalan menuju ke dapur dan kami semua mengikutinya. Ki Bagus menunjuk ke satu sudut di dapur sebelah sumur. Dengan cepat kami pun bergegas menggali tanah yang diduga ada potongan korban pesugihan. Setelah beberapa lama kami gali, terlihat tulang belulang dari jasad bayi. Tanpa pikir panjang kami mengambil tulang-tulang itu satu persatu dengan sangat hati-hati. Tulang belulang yang sudah terangkat, kami sucikan terlebih dahulu di halaman kamar mandi. Selanjutnya aku dan Harun meletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan dan membungkusnya. Selesai di dapur, selanjutnya kami menuju ke belakang rumah dan Ki Bagus langsung menunjuk ke arah pohon mangga. Tepatnya di sebelah kanan bawah pohon mangga yang besar itu. Kami berdua berjalan ke arah tempat yang ditunjuki Bagus dan mulai menggali dengan hati-hati. Tak perlu waktu lama. Tulang belulang yang sudah terlihat kami ambil terus. Sisanya kami lanjutkan menggali dengan tangan. Malam itu, kami harus menggali dengan perlahan agar tulang yang mulai rapuh tidak patah dan rusak. Kami ambil satu persatu tulang yang tersisa dalam tanah. Selanjutnya kami sucikan terlebih dahulu. Kelar dengan ritual mensucikan tulang-tulang korban pesugihan, kami lanjutkan dengan pemakaman. Bertempat di belakang rumah Deno, ayah Dino menggali lubang tidak terlalu besar untuk liang lahat. Ia hanya membuat 2 lubang secukupnya. Prosesi penguburan tulang-tulang tersebut dimulai dengan masukkan bungkusan kain kafan ke liang lahat dan kami kurkan kembali dengan layak. Setelah semua proses pemakaman selesai, Ki Bagus mengambil posisi duduk di depan makan untuk memimpin doa buat jenazah yang sudah berupa tulang. Tak terasa malam sudah mulai beranjak pagi. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah Harun, istirahat melepas penat. Hari sudah menjelang pagi. Penghuni seisi rumah mulai bergulat dengan kesibukan masing-masing. Suasana di rumah sangat nyaman secerah pagi hari yang menyejukkan. Pak Wijaya dan seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tengah dan sajian makan pagi sudah siap. Ki Bagus keluar dari kamar dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Medan. Mari Ki sarapan dulu. Semuanya sudah siap, pinta Pak Wijaya. Ki Bagus mengangguk dan bergabung di ruang tamu. Makan pagi bersama terlihat sangat akrab. Satu sama lain saling bercanda ringan. Suasana seperti ini yang sangat dirindu oleh keluarga Pak Wijaya. Suasana yang pernah hilang beberapa saat dari kehidupan. Deno, selesai makan kami diajak berkumpul di teras rumah. Mari kita berkumpul sebentar di teras, ajak Pak Wijaya. Kami semua beranjak ke teras dan duduk-duduk santai sambil menikmati pagi yang sangat cerah. Ki Bagus tidak lupa mengeluarkan rokok kretek dan menyalakannya. Hembusan asap rokok keluar dari mulut. Ki Bagus, maaf Ki, bagaimana sebaiknya tindakan kami ke depannya, tanya Ibu Deno. Dengan santai Ki Bagus menjelaskan bahwa pertanyaan itu sudah dibahas tadi malam dengan Pak Wijaya. Intinya adalah lebih baik Pak Wijaya sekeluarga pindah dari rumah ini. Karena rumah ini sudah menjadi tempat singgah makhluk pesugihan itu. Contohnya jin yang menyerupai nenek-nenek. Ia akan terus menawarkan jerat pesugihan kepada siapa saja yang menghuninya. Rumah ini juga merupakan salah satu jalan yang biasanya dilalui bangsa jin di daerah sini. Selain itu, kenangan dengan penghuni lama juga akan sering menghantui penghuni berikutnya. Begitu penjelasan Ki Bagus tentang ihwal rumah di lembar yang penuh dengan kenangan tragis. Ki Bagus masih santai dengan rokok yang selalu terjepit di antara jari jemarinya. Benar Yan, rumah kita yang di lembah menyimpan kenangan yang tak baik untuk kita sekeluarga. Aku dulu juga sempat didatangi nenek-nenek itu Ki, saat kita sakit dan kehabisan uang. Tapi kutolak Ki, timpal Pak Wijaya. Iya Magder, kau tinggal saja sementara di sini, sahut Ibu Harun sambil tersenyum. Ibu Harun menoleh ke arah Ibu Dino seraya
menghibur, dan memberikan solusi sementara. Terima kasih Wak, atas bantuannya kepada kami, jawab Ibu Deno serta tangannya memegang paha Ibu Harun. Nenek itu mendatangi ayah di mana? Tanya Dino serius. Dino masih teringat dengan kejadian tadi malam pada saat ritual di rumahnya. Dia sangat penasaran dibuatnya. Penasaran dan jengkel dengan sosok nenek-nenek yang selalu menjerumuskan penghuni rumah ke jalan kesesatan. Di dapur Bang, waktu tengah malam, jelas Pak Wijaya. Oh, sahut Dino sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah dirasa cukup pertemuan di teras itu dan mencapai kesepakatan bersama, Ki Bagus meminta pamit untuk melanjutkan perjalanan. Ki Bagus minta langsung diantar menuju ke bandara dengan cepat, karena mengejar jadwal penerbangan pagi. Harun dan aku mengantarkan Ki Bagus ke bandara. Selama perjalanan ke bandara, Ki Bagus hanya terdiam menikmati perjalanan sesekali, mengumbar canda dan tawa seperti biasanya. Setelah menunggu Ki Bagus sudah berangkat ke Medan dengan pesawat pagi, kami langsung pulang ke rumah Harun. Selanjutnya aku dan Harun langsung pergi lagi ke tempat wisata untuk menikmati liburan yang tertunda. Aku dan Harun tiba di rumah sore hari. Sungguh menyenangkan liburan kali ini, singkat namun berkualitas. Malam pun tiba, aku dan Harun duduk-duduk di teras berdua, sambil ngobrol tentang kejadian yang kemarin. Namun kami tidak bisa berlama-lama santai di teras. Kami harus menyiapkan segala sesuatu yang akan kami bawa ke Jawa, Harun. Ayo kita kemas-kemas dulu biar besok nggak repot, ajakku. Harun pun mengiyakan. Lalu dia berjalan masuk ke dalam rumah. Aku pun beranjak dari dudukku dan ikut masuk ke rumah untuk berkemas-kemas. Keesokan harinya, aku dan Harun sudah bersiap-siap dengan tas dan barang bawaan tertata rapi. Harun meletakkan semua bawaan di ruang tamu. Ternyata banyak juga barang-barang yang harus kami bawa kembali ke Jawa. Ibu Dino mengajak sarapan pagi bersama. Sebelum berangkat, semua yang ada di rumah itu telah duduk rapi di ruang tengah dengan hidangan sarapan pagi yang lumayan lengkap. Sungguh nikmat makan pagi waktu itu. Semua sangat menikmati suasana keakrabannya. Tak lupa aku menyempatkan pamit kepada semua dan mohon doa agar selamat selama perjalanan ke Jawa. Keluarga Harun dan keluarga Deno sangat berterima kasih kepada kami. Aku pulang dengan perasaan lega dan puas waktu itu. Selain bisa membantu keluarga Deno, juga bisa berwisata ke tempat yang bagus di daerah Harun.